Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Meskipun masih sepi, nggak apa-apa, kita mulai karena waktunya sudah agak telat. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Kalau ada temennya yang online, diajak masuk ya. Seperti biasa, kita awali dulu dengan berdoa sebelum memulai kelas. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2 minggu ini kita sempat absen ya. Jadi kita nggak masuk kelas gara-gara fisiknya masih dalam perbaikan. Minggu kemarin yang susah masuk itu, terus selanjutnya jadinya kelasnya ditiadakan dulu. Alhamdulillah malam hari ini sudah bisa masuk semua, sudah selesai perbaikannya fisik. Tapi kok gak ada yang masuk. Cuma 2. Mbak Ari, nama aslinya siapa Mbak? Ini ganti nama aja atau memang baru masuk ya Mbak? Oh, baru masuk ya, jadi semester kemarin belum ada ya? Oh ya, berarti sekarang ini semester berapa sih kita? Kita semester 5 ya? Berarti baru masuknya semester 5. Oke. Semester 4 ya? Oke lah. Oh iya benar, semester 4 karena ini babnya sudah bab 8. Jadi nanti kalau sudah sampai bab 11 kita udah ganti ke semester 5. Oke, selamat datang Mbak Ari. Jadi kelas 11 ya. Kita sekarang ini kelas 11 semester 4. Semester 3 apa 4? Semester berapa ya? Oh iya, semester 4, saya yang salah. Kelas 11 semester 4. Nah, Mbak Ari mungkin volumenya di fullkan aja kalau putus-putus. Meskipun putus-putus biar bisa tetap dengar gitu ya. Malam hari ini kita masuk ke chapter baru. Jadi kita sekarang kan kelas 11. Kelas 11 itu kelas 2 SMA ya Mbak Ari. Kelas 2 SMA ini kita mempelajari satu buku. Nah, satu buku ini ada 12 bab. 6 bab pertama itu dipelajari di semester 3. 6 bab selanjutnya semester 4. Nah, makanya kita sekarang mempelajari yang 6 bab terakhir di buku ini. Sekarang alhamdulillah sudah sampai chapter 8. Jadi nanti kita kurang 3 sampai 4 bab lagi sudah naik ke kelas 3 gitu. Biasanya saya selalu menjelaskan seperti ini Mbak Ari. Jadi kita membaca materinya bersama-sama, dijelaskan, terus habis itu kita praktek membaca. Praktek dialog, praktek membaca, pokoknya praktek melafalkan bahasa Inggris gitu. Biasanya sih gantian, banyak orangnya gantian yang praktek. Nah, minggu ini kenapa sudah jam segini kok masih jam 2? Oke, apa-apa, kita mulai aja. Chapter 8 ini menerangkan tentang what education should be. In this chapter, jadi dalam chapter ini nanti kita mempelajari tentang beberapa expression lagi. Expression of anger, expression of annoyance, expression of embarrassment, hortatory exposition. Jadi ada beberapa bahasan tentang ekspresi marah, menjengkelkan, dan lain sebagainya. Terus nanti juga ada paragraf eksposisi gitu. Ini ada dialog. Ini ada beberapa bagian yang kosong. Harusnya ini kita ada listening session. Jadi di sini harusnya ada
kasetnya untuk mendengarkan listeningnya, tapi karena kita nggak ada, kita lewati aja. Nah, di sini kita kan sudah kelas 2 nih. Semester depan kita udah kelas 3. Kelas 3 itu akan ada ujian akhir, dimana ujian akhir ini diselenggarakan serempak biasanya. Kalau untuk kejar paket, serempak dengan yang di Indonesia. Loh, barinya hilang. Nah, jadi kelas 3 itu kan ujian akhirnya itu nggak cuma materi kelas 3, tapi dari awal. Jadi kelas 1, 2, 3 dicampur terus diujikan semua. Oleh karena itu, Mbak Bintang, jadi kalau ada UN shot ini perlu kita bahas, karena besar kemungkinan soal-soal seperti ini nanti yang keluar di ujian nasional kita. Kita bahas ya, yang UN shot. Sendirian, kasihan. Sebentar, coba saya panggil yang lain. UN shot. Dio, ini percakapan antara Dio dan Dipta. You look sad. What has happened to you? Dio-nya bilang, kamu kelihatan sedih. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Terus Dipta menjawab, my father lost his crops. Insect ate them up. My father lost his crop, insect ate them up. Crops ini artinya apa? Ada yang tahu? Crop ini maksudnya panen, hasil panen. My father lost his crops. Jadi maksudnya hasil panennya ayah saya rusak gitu. Jadi panennya ayahnya rusak. Insect ate them up. Insect ini kan serangga. Ate itu bentuk kedua dari eat. Saya tuliskan di sini ya. Crops ini artinya hasil panen. Insect ini serangga. Jadi panennya dimakan serangga. Eat ini berasal dari verb 1. Kita kan udah belajar verb 1 ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1-nya eat, verb keduanya ate, ketiganya eaten. Nah, ini artinya yang tadi. Jadi ceritanya hasil panen ayahnya Dipta ini dimakan serangga semua. Terus dia tanya, what is he going to do now? What is he going to do? Terus he-nya ini kan kembali ke her father. Terus apa rencana ayahmu selanjutnya? Dipta menjawab, his brother has given him capital to start with. Jadi rencana ayahnya Dipta ini gimana? Karena hasil panennya rusak setelah dimakan serangga. Rencana selanjutnya gimana? Apakah A, he plans to have another business? Atau B, he has nothing to do? Atau C, he is retired from his job? Atau D, he promised not to plan anything? Atau E, he has no idea what to do? C. Tahu artinya yang C? Saya artikan satu-satu ya, coba ya.
Yang A ini tadi kan ceritanya panennya gagal, terus mau ngapain gitu. Yang A, dia berencana bikin bisnis yang lain, beralih ke bisnis yang lain gitu. Yang B, he has nothing to do, dia nggak tahu mau ngapain. Kalau yang C, he is retired from his job, dia pensiun dari kerjaannya. Retired ini pensiun. Pensiun atau dipecat. Pensiun lah. Pensiun. Kalau yang D, he promised not to plant anything, dia berjanji nggak akan menanam apa-apa lagi, jadi udah nggak mau nanam, ngambek gitu. Yang E, he has no idea what to do, dia nggak tahu harus ngapain. Yang B sama E ini sama, berarti nggak mungkin kan ya, nggak mungkin B atau E karena ini jawaban yang sama. Jadi apakah A, C atau D? Tepat sekali Mbak Bintang. Makanya kita harus tahu artinya dulu ya. Nggak mungkin kan setelah hasil panennya gagal terus dia bilang dia pensiun dari kerjaannya, kan nggak nyambung ya. Ini juga dia berjanji tidak menanam apapun. Ini jawaban yang sangat pesimis, sangat menyerah, nggak mungkin. Jawaban yang benar cuma satu, A, he plans to have another business. Karena panennya gagal, ya udah dia mencoba bisnis yang lain gitu. Oke? Sip, mantap. Sekali jawab langsung benar. Oke. Mbak Ari, sudah bisa dengar suaranya? Ini yang lain kenapa sih kok nggak bisa masuk katanya? Sudah bisa kok ininya. Kenapa ini? Halaman tidak tersedia. Loh, kenapa ya? Sebentar. Sebentar ya, saya bukakan ini lagi buat teman-teman, kok katanya susah masuk. Oke, kita lanjut ya. Mas. Mas apa Mbak? Maaf ya. Maaf Mas atau Mbak. Habisnya kelas ini kan mbak-mbak semua. Saya pikir. Ya gimana Mas Ari? Sudah bisa mendengar suara tutornya? Oke. Activity 4. Listen to the following expression. Pay attention to the intonation. Differentiate the expression and the response. Artinya, dengarkan ekspresi di bawah ini. Perhatikan intonasinya. Bedakan antara ekspresi dan respon. Oh no, yang pertama, oh no. Ini artinya kayaknya gampang-gampang deh. Oh no. Alright sir. Oke, baiklah Pak. Oh dear. Mas Ari? Coba saya call deh. Oh no. Oh dear. Bener. I'm very sorry. Saya sangat mohon maaf gitu ya. Saya sangat mohon maaf.
saya mohon maaf. I know what you mean, saya tahu maksudmu. I'm very annoyed, saya sangat terganggu. Atau mungkin yang agak susah-susah saya kasih artinya di sini. I'm very annoyed, saya sangat terganggu. It's extremely irritating, ini sangat mengganggu. Extremely ini juga artinya sama yang kayak di atasnya, ini sangat mengganggu, sangat menjengkelkan juga boleh. I don't like it either, saya nggak suka itu juga. Either ini maksudnya ya memang saya nggak suka gitu. I do apologize, apologize ini sama dengan sorry, minta maaf. Apologize, saya sangat minta maaf, saya mohon maaf sekali, saya sangat minta maaf gitu. Terus what a nuisance, nuisance ini sama kayak irritating, sangat mengganggu. Betapa sangat mengganggu, betapa sangat mengganggu. Tuh. Oke, baca sekali lagi ya. Oh no. Alright sir. Oh dear. I'm very sorry. I know what you mean. I'm very annoyed. It's extremely irritating. I don't like it either. I do apologize. What a nuisance. Oke, artinya ini. I'm very annoyed. Saya sangat terganggu. It's extremely irritating. Ini sangat menjengkelkan. Seperti yang dikatakan di awal bab tadi, bahwa bab ini nanti mempelajari beberapa expression of angry, expression of annoyed. Nah, beberapa dari ekspresi-ekspresi itu adalah ini. Jadi kalau misalkan lagi marah atau lagi merasa jengkel, itu ekspresinya seperti ini. Beberapa di sini ya. I'm very annoyed. It's extremely irritating. I don't like it either. I do apologize. What a nuisance. Gitu. Kemudian ini bacaannya kenapa ada yang kosong-kosong? Kita lanjutkan ke sinonim kata, activity 9. Here are some words which are stated in the text. Match them with their synonym on the right side. Use their context to help you. Jadi di sini ada kata, kemudian sampingnya itu adalah sinonimnya. Saya besarkan ya. Sampingnya itu adalah sinonimnya. Jadi kita disuruh mencari sinonim dari masing-masing kata ini. Nah, Mas Arinya hilang lagi. Sebelum kita tahu apa sinonimnya, biasanya kita lebih penting mencari artinya dulu. Aduh, bentar ya Mbak. Ini kok Mbak Umi mention kenapa ya? Masa nggak bisa lagi? Ya Allah.
Iya tambah. Kenapa ya? Oh, maksudnya di kelas lain juga kayak gitu. Mungkin harus ini bikin yang baru aja kayaknya. Bisa kok bikin yang baru pakai nama baru gitu. Atau mungkin memang internetnya lagi jelek, koneksi internetnya minggu ini memang jelek gitu kali. Harusnya sih kalau akunnya yang bermasalah tinggal ganti, bikin yang baru udah bisa. Tapi oh gitu, oh ya berarti akunnya dia sendiri. Tapi kalau udah waktunya kelas ya bikin nanti nggak selesai malah. Ya udah biar dicoba aja dulu, semoga bisa. Nah yang lainnya kenapa nggak ada? Mudah-mudahan ntar lagi. Kenapa lagi ini? Oke, kita lanjutkan lah. Mas Arya ini kan mana masalah internet juga nih. Oke, kita lanjutkan aja. Yang lainnya mungkin nanti bisa dengar rekaman kita berdua ya Mbak Lintang. Activity 9. Here are some words which are stated in the text. Match them with their synonym on the right side. Use their context to help you. Jadi ini kata-katanya di sini, sinonimnya di sini. Kita artikan dulu satu-satu supaya bisa gampang mencari sinonimnya. Kata pertama adalah battle. Battle ini artinya pertempuran ya. Gampang lah. Pertempuran, peperangan gitu. Lebih enaknya pertempuran aja. Pertempuran. Kita artikan dulu semua yang nggak tahu artinya. Terus isu ini tetap ya, isu biasa. Terus kata yang ketiga clash, bukan clash. Kalau clash S-nya 2 itu kan kelas. Kalau ini clash. Clash ini hampir sama dengan pertempuran, tapi artinya adalah perselisihan. Jadi berselisih paham gitu. Ketidakcocokan antara dua paham atau dua kubu. Kapitalisme, ini ya kapitalis, tetap paham kapitalisme ya. Benefit ini keuntungan. Benefit ini keuntungan. Pursuit ini pencarian. Pencarian tiada akhir. Kemudian peer, bacanya peer. Ini rekan sesama. Kawan lah, artinya kawan atau rekan. Good evening, Miss Desti. Ini Mbak siapa ya? Nama asli bukan ya? Oke. Ya, silakan Mbak Desti. Alhamdulillah akhirnya Mbak Bintang ada temennya ya. Tadi ada mas-mas ternyata lari juga, nggak tahu kenapa. Ya, jadi Mbak Desti, kita membahas bab 8. Ini nanti ada beberapa pembahasan tentang expression, terus mempelajari kata-kata baru seperti ini yang biasanya kita lakukan. Terus kadang kita juga praktek kalau lagi, mungkin nanti sekali 2 kali praktek ya. Terus kita nanti juga belajar tentang paragraf eksposisi. Jadi bab 8 nanti beberapa bagiannya.
Nah, ini kita sampai pada mempelajari sinonim kata. Kata nomor 8, tough. Tough ini artinya sulit atau keras. Apa itu? Sulit atau keras. Nah, kalau sudah tahu artinya seperti ini, barulah kita cari sinonimnya. Kata pertama artinya adalah battle. Kok susah. Kata pertama, battle artinya pertempuran. Kira-kira yang artinya sama-sama pertempuran yang mana? Advantage, search, fellow, fight, strong, affair, free enterprise, conflict. Yang mana? Battle ini pertempuran. Di sini yang artinya pertempuran yang mana? Clash. Clash ini perselisihan. Perselisihan itu masih dalam tahap paham gitu ya. Kalau pertempuran ini sudah fisik. Kenapa Mbak? Maksudnya apa? Battle ini lebih cocok dengan fight ya, karena dia lebih ke fisik. Jadi pertempuran dengan fisik, makanya artinya fight atau perang gitu. Tie gitu Mbak. Oke ya, berarti battle itu sinonimnya adalah fight atau action. Kemudian kata yang kedua, issue. Issue ini sinonimnya apa? Issue, free enterprise. Free enterprise itu bukan isu loh Mbak. Isu itu kayak sebuah persoalan atau permasalahan. Saya artikan juga. Isu itu persoalan. Nah, jadi yang paling cocok yang mana? Di sini ada advantage, ini bukan pasti. Kalau G ini free enterprise, kalau bawahnya G ini free enterprise. Free itu kan bebas. Enterprise itu usaha. Jadi usaha yang bebas. Itu lebih kepada kapitalisme. Jadi yang free enterprise ini artinya adalah kapitalisme. Kapitalisme itu kan bebas gitu ya, kapital. Nah, kalau issue ini cocoknya, sinonimnya adalah dengan konflik, karena dia artinya persoalan, ya enggak? Ya enggak? Jadi sama dengan konflik atau persoalan. Mbak Bintang meleset dikit ya ke G terus ke F, padahal jawabannya di H. Gak apa-apa. konflik kan jelas artinya kan soal, persoalan, permasalahan. Oh ya udah itu gitu. Terus kemudian clash. Clash ini sebenarnya bisa diartikan juga selain perselisihan itu perkara atau peristiwa.
peristiwa. Nah, kelihatan nih. Clash ini perkara atau peristiwa, bisa perselisihan. Peristiwanya nggak melulu perselisihan. Nah, di antara banyak ini, coba kalau agak susah kita tinggalkan dulu. H kan sudah dijawab, Mbak. H itu jodohnya dengan issue. Nih, H sudah dijawab. Nah, H kan sudah dijawab. Gak boleh sama, Mbak Desti. Gak boleh sama. Jadi kalau sudah punya pasangan, jangan direbut gitu. Jadi kalau ini kan namanya sinonim ya. Ini disinonimkan dengan ini dijodohkan dengan ini. Kalau sudah punya jodohnya sendiri-sendiri, jangan direbut ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3 ini clash. Ini perkara atau peristiwa. Kalau kelihatannya sulit, kita tinggal dulu. Kalau menjawab sebuah soal sinonim, biasanya kita kerjakan dari yang gampang-gampang dulu, yang kita tahu artinya, yang lebih familiar gitu. Ini tadi kan udah kapitalisme, udah. Sekarang benefit. Benefit ini artinya keuntungan. Ini gampang banget kan ya. Di kolom sinonim ini yang artinya keuntungan yang mana? Ada yang tahu? Gampang kalau ini, sering didengar soalnya. Ada yang tahu benefit ini sama artinya dengan apa? Saya intip teman-teman nih. Nah, sip. Mantap sekali jawabannya, bener ya. Ini kan sering banget denger ya. Benefit ini sama artinya dengan advantage. Kenapa ini? Advantage. Sip. Terus pursuit atau pencarian sama artinya dengan search. Mantap sekali. Search itu juga mencari. Gampang ya, ini di laptop kita juga ada tombol search, mana tombol search gitu. Terus peer ini artinya rekan atau kawan. Gampang atau susah? Iya, mantap sekali. Fellow ini artinya juga kawan, sama artinya. Kalau kita cari di kamus itu artinya sama. Fellow dan peer sama-sama artinya rekan. Terus sulit atau keras. Tough ini artinya sulit atau keras. Yang artinya keras adalah strong. Benar berarti. Sip. Tough ini sinonimnya strong. Nah, sekarang tadi kan yang belum kita jawab tinggal satu ya. Di kolom sini juga tinggal satu, tinggal F doang yang belum. Oh, berarti clash, perkara atau peristiwa itu sama artinya dengan affair. Karena affair ini artinya juga perkara atau peristiwa, ya kan? Sudah, berarti semuanya sudah kita jawab kalau gitu. Sekarang coba kita baca lagi, sambil dibaca sendiri-sendiri masing-masing di rumahnya, biar kita lebih praktek. Kata yang pertama, battle. Sinonimnya adalah fight, action, artinya pertempuran. Kata kedua, issue. Sinonimnya adalah konflik, artinya persoalan. Kata ketiga, clash. Sinonimnya affair. Terus keempat ini kapitalis. Sinonimnya adalah free enterprise. Yang kelima ini gampang, benefit. Sinonimnya advantage. Yang keenam, pursuit. Sinonimnya search. Yang ketujuh, peer.
sinonimnya adalah fellow, artinya sama-sama rekan. Jadi kedua-duanya ini artinya sama ya. Yang terakhir tough, sinonimnya strong. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah, saya kasih rangkuman dulu ya. Jadi chapter 8 ini nanti kita ada pelajari expression of angry, expression of annoying. Terus ada word, terus ada nanti exposition paragraph. Ini kan sudah. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan. Activity 1, read the following dialogue and then act it out. Father is telling Erica that somebody on the terrace of their house is waiting for her. Jadi ini ada father sama Erica. Erica ini anaknya. Ayahnya bilang ke Erica, ada seseorang yang menunggunya di teras. Ada yang menunggu di teras. Halo, Mas Hari sudah bisa? Loh, tadi kenapa? Oh, bisa ya? Oke, ini adalah dialog antara ayah dan anaknya bernama Erica. Coba kita baca dulu, kita artikan. Father is telling Erica that somebody on the terrace of their house is waiting for her. Loh, kok malah ketawa? Why don't you meet the boy? Erikanya bilang, no dad, I won't meet him. I feel embarrassed about seeing him.
What's wrong with you? Nothing, but my friends say that he likes me, and you know that I don't love him. Help me tell him about it. I cannot set it to express my feelings. Is that what makes you avoid him? Yes, Dad. Honey, listen to me. It's not good to avoid him. Just go and tell him the truth. You should explain it by yourself. Okay, then I'll try to explain it. Why don't you meet the boy? Ayahnya tanya, kenapa kok kamu tidak temui? Gitu. No, Dad, I won't meet him. I feel embarrassed about seeing him. Saya malu bertemu dengannya. Loh, kenapa gitu kan? What's wrong with you? Nothing, but my friends say that he likes me. Teman-temanku bilang kalau dia suka saya. And you know that I don't love him. Saya nggak suka dengan dia. Jadi bantu aku menerangkan kepadanya. Istilahnya Erika ini nggak mau bilang secara langsung gitu. Terus fathernya bilang, apakah itu yang membuatmu menghindarinya? Is that what makes you avoid him? Yes, Dad. Honey, listen to me. Dengarkan padaku. It's not good to avoid him. Gak baik menghindari. Just go, pergilah, dan bilang kepadanya yang sesungguhnya. Tell him the truth. Udah tahu kan ya, arti kata-katanya kan gampang nih. You should explain it by yourself. Kamu harus menjelaskan secara langsung. By yourself itu oleh dirimu sendiri, jadi secara langsung. Okay, then I'll try to explain it. Thanks, Dad. Oke, saya akan coba menerangkan langsung. Kata ayahnya, that's my girl. Itu baru anakku gitu. Nah, karena ini adalah dialog yang singkat dan cukup gampang, di sini ada beberapa contoh dari expression of annoyed. Expression of annoyed-nya ini, I feel embarrassed about seeing him. Saya malu atau saya malu bertemu dengannya. Itu kan ekspresi terganggu. Annoyed itu kan terganggu ya. Jadi ekspresinya ada di sini. Kemudian saya ingin ada yang membacakan dialog ini, praktek latihan membaca dan pronunciation. Setiap pertemuan kita selalu ada praktis ya, meskipun cuma sedikit. Kalau misal 1-2 orang saja, pasti ada sedikit prakteknya. Jadi supaya pelafalan bahasa Inggrisnya lebih baik. Saya tunjuk ya. Bisa nggak nih? Trying. Mbak Desti bisa? Halo? Nah ini, coba kita coba dulu. Halo? Hello? Halo? Halo? Gantian dulu ya Mbak Desti. Silakan Mbak Bintang. Ini suaranya siapa ya Mbak? Itu di belakang ada siapa? Halo? Halo? Bisa dicoba Mbak Bintang? Iya, dua-duanya.
Mm-mm. Oke. Oke, sip, thank you. Itu lagi nonton TV ya, Mbak ya? Ada suaranya orang lain. Oh. Oh iya ya, udah. Oke, thank you. Thank you, thank you. Uh, tadi kan aku ke kamar mandi kan. Bukan ibunya. Bukan, aku nggak ngerti. Aku bisa di kamar mandi tuh. Aku telepon ibuku di atas. Terus ada Mbak Opi, numpang wudhu. Ya udah masuk aja Mbak. Terus aku nggak tahu, mungkin ibunya datang, aku nggak lihat atau nggak ngerti. Terus pas aku masuk lagi udah ada itu. Terus aku pipis itu di WC, aku nggak berani. Mungkin Mbak Opi, aku belum tanya sih, atau mungkin ada orang lain. Lah aku kan kaget, wong tadinya kayaknya sih enggak sih Ai. Aku teleponnya di atas soalnya sama ibu. Terus tadi pas aku masuk tuh nggak ada apa-apa. Pas pertama, pas kita, aku lo kaget banget. Terus aku nggak wani. Aku nggak wani njupuk CA cici. Nanti aja lah, aku berani sih tapi aduh nanti aja cici cian. Halo, muter-muter kenapa? Oke, thank you ya Mbak Bintang. Jadi pembacanya sudah bagus, tinggal intonasinya sudah bagus, tinggal ada beberapa pelafalan saja yang perlu dibaiki. Oke. Mbak Desti, bisa dicoba ya? Saya coba. Kita coba, karena belum pernah, kita coba dulu bisa apa enggak. Saya coba panggil pakai mikrofonnya, jadi supaya semuanya bisa mendengar. Kok nggak bisa Mbak Desti? Halo Mbak Desti? Ya, pas dipanggil malah orangnya hilang. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja dulu ya. Tuh jangan, diambil aja. Pakai ini loh, apa yang di luar itu loh Cika. Ya udah biarin aja ntar aku ini. Gak bisa ya Mbak Desti, ya udah. Mungkin nanti kita coba lagi. Siap? Oke, coba. Ini mikrofonnya saya call gitu. Kalau sinyalnya oke, langsung nyambung kayak Mbak Bintang tadi.
KL sinyal. Halo? 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 Iya, suaranya jelas sekali. Ya, sudah dengar, Mbak? Oke, sip. Silakan dicoba membaca. Dipraktekkan dua-duanya, Father and Erica. Yaps, benar. Ya, silakan. Good. Thank you. Very good. Very, very good. Oke. Thank you, Mbak Desti. Udah bagus banget ya membacanya. Pronunciation-nya udah bener. Bener banget. Dan membacanya tegas gitu. Jadi yakin gitu. Makanya meskipun ada salah dikit-dikit itu nggak kelihatan kalau yakin kayak gitu. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Desti. Terima kasih. Jadi sudah tahu artinya ya. Ini adalah percakapan antara father dan anaknya Erica, dimana Erica ini merasakan expression of annoyed. Jadi dia merasa terganggu. Makanya dia bilang, I feel embarrassed about seeing him. Saya malu bertemu dengannya. Memalukan itu adalah salah satu ekspresi yang mengganggu. Terus kita lanjutkan ke activity 2. Di activity 2 ini ada, ini agak ribet. Ini ada dialog. Tapi dialognya ini masih berantakan. Jadi activity 2 ini arrange the following dialogue into the correct order, then act it out. Arrange the following dialogue. Jadi susunlah dialog di bawah ini menjadi urutan yang benar. Kemudian praktekkanlah. Act it out itu praktekkanlah gitu. Nah, ini adalah dialog antara Gede dan Mother. Tapi dialognya masih berantakan. Ini susah kayaknya kalau kita ini sekarang. Mungkin nanti ibu bisa dibuat tugas apa gimana ya. Ngomong-ngomong kita jarang ada tugas ya. Ya, kelihatannya ini lebih baik dijadikan tugas saja. Mungkin nanti saya umumkan lagi. Ntar saya crop dulu, saya tandai sebagai tugas.
ini nanti mungkin bisa dipakai sebagai tugas ya, biar kita halo Mbak Dewi. Wah, akhirnya Miss Dewi datang. Inggris tugas 1. Oh, ini apa ini? Inggris tugas 2. Oke, sudah, kita lanjutkan. Yes. Oh, mandi dulu. Mbak Dewi mau kelas mandi dulu. Rajin sekali, Mbak. Oke. Selanjutnya, activity 3. Jangan-jangan tadi yang lama di kamar mandi ya, luluran dulu ya. Jangan-jangan yang bikin lama tadi gara-gara di kamar mandi ya. Makanya kok nggak datang-datang, orang-orang kemana ini? Nggak, bercanda Mbak, bercanda. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan memang masih ada tanggungan pekerjaan ya diselesaikan dulu, baru kalau sudah selesai mengikuti kelas ya, karena tugas utamanya memang kerja ya, jadi nggak apa-apa kelasnya datang telat, yang penting masih bisa mengikuti. Kalau ada tugas atau apa ya dilihat di videonya gitu, jadi nggak oh gitu, makanya pakai ojek pribadi aja Mbak. Oke, kita lanjutkan ya Mbak. Yang datang telat langsung mengikuti aja ya. Activity 3. Read the following notice, then make a dialogue based on the topic and the notice. Act the dialogue out. Bacalah pengumuman di bawah ini. Notice itu jadi seperti NB, pengumuman. Then make a dialogue based on the topic of the notice. Kemudian buatlah dialog atau percakapan sesuai dengan topik dalam pengumuman. Act the dialogue out. Praktekkan dialognya. Nah, ceritanya ini ada pengumuman 2008, padahal ini sudah 2016, harusnya 2016. Pengumumannya seperti ini. Ini coba saya bacakan doang, apakah ada yang mengerti artinya. Attention to all students. Annual Jumble Sale. The Parent Teacher Association of SMU SMA Taruna Karya is organizing a jumble sale. The details of the sale are as follows. Venue, school field. Date, 18 September 2016. Time, 8 AM to 12:30 PM. Students are kindly requested to bring old clothes, books, magazines, and other items which they want to sell. Teacher will be selling cookies, cakes, and drinks. All money collected will be used to help poor students and to buy sport equipment. Thank you for your cooperation. Jadi,
Kira-kira dari sekilas membaca tadi ada yang tahu ini adalah pengumuman tentang apa? Jumble sale ini adalah sebuah istilah sebenarnya. Ya, benar Mbak Dewi. Jumble sale ini adalah sebuah istilah. Jual barang murah apa ya? Jual barang murah. Gitu. Jadi istilahnya kayak flea market gitu ya. Jual barang murah. Nggak cuma barang bekas doang, tapi semua barang boleh dijual. Nah, bener banget. Flea market atau bazar. Jadi semua barang dijual murah. Kalau bazar itu kan kadang ada event yang bazar justru barang-barang yang antik, jadi justru mahal-mahal. Kalau jumble sale ini semua murah, meskipun barang baru harus dijual dengan murah karena memang eventnya event jumble sale. Jadi kayak flea market gitu. Yang lainnya bisa paham? Bisa paham yang lainnya? Yes. Sekarang kita artikan. Attention all students. Annual jumble sale berarti ini eventnya setiap 1 tahun sekali. Yaps. Attention. Mohon perhatian. Coba artinya di sini ya. Attention. Perhatian. Terus annual ini adalah tahunan. Lalu the Parent Teacher Association. Jadi ini perkumpulan, nggak cuma teachernya doang, tapi juga orang tua siswa, parentnya. Details of the sale as follows. Venue ini berarti tempatnya adalah di lapangan sekolah. Kebalik-balik. Saya kasih meaning of words. Ini adalah arti-arti katanya. Kebanyakan. Kemudian date, tanggalnya, time. Student can request to bring all clothes, books, magazines, and other items which they want to sell. Ini gampang ya. Teachers will be selling cookies. Jadi guru-gurunya ini menjual kue dan minuman. All money collected will be used to help poor student and to buy sport equipment. Thank you for your cooperation. Cooperation ini artinya operation. Ini salah tulis. Dah. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang masih belum paham artinya? Request mungkin. Request. Meminta. Oke? Bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan.
Oke. Sudah nggak ada? Kita lanjut ya. And then selanjutnya adalah tentang expression yang tadi saya tuliskan di sini. Di sini chapter 8 ini ada expression of anger, expression of annoyed, dan beberapa expression lainnya. Nah, di sini study the following expression of anger, annoyance, and embarrassment. Seperti biasanya, di sini ada ungkapan yang lebih formal dan ada ungkapan yang tidak formal. Tidak formal ini bisa digunakan untuk bahasa sehari-hari. Jadi bukan suatu bahasa yang resmi. Yang pertama adalah expression of anger. Yang semua yang diawali dengan kata itu pasti ekspresi keberatan, misalnya seperti itu ya. Oh dear, oh brother, what a nuisance. Oh no, what's next? That's the last true. That's the last true ini sama artinya dengan jadi sudah terakhir. Kemudian kalau yang bagian atas ini lebih formalnya, kalau yang bagian bawah ini tidak formal. Lalu ekspresi yang kedua adalah expression of annoyance. I'm very annoyed. It's extremely irritating. What a nuisance. Oh no, it makes me mad. Kemudian expression of embarrassment. Loh, kenapa mbak? Tes sudah bisa dengar? Oke. Lah, tadi ada yang hilang nih. Expression of embarrassment. I'm so embarrassed. I'm ashamed. Sorry. I'm sorry to say so. Jadi memalukan ya, memalukan atau malu. Bashful, embarrassing ini malu. Semua artinya sama. Oh iya, saya tadi tanya belum dijawab ya. Nah, nanti kalau salah kan saya tanya. Oh gitu, oke Bung. There are several possible ways to express anger and annoyance. Blowing off steam, mild rebuke, extreme politeness, silence, screaming and yelling, threatening and swearing. Okay, then the next one ini listening session. Kita lihat aja karena kita nggak ada listeningnya. Nah, ini apa ini? Seperti biasa. Pronunciation practice. Pay attention to the. Ini adalah tanda baca ya. Jadi kalau ada tanda baca seperti ini, kita membacanya gimana gitu.
True. True, ini true. Ethnic. Ethnic. Ini dianggap seperti T. T yang mengambang. Itulah istilahnya. Kemudian something, both, within, that, to, another, thus, themselves. Ya, silakan. Suku. Oke. Something sudah tahu ya pasti. Gampang kan artinya. Both, dua-duanya, within. That, so, ini sama halnya another, yang lainnya. Those itu themselves, mereka sendiri. Oke? Nah, satunya hilang lagi. Oke. Ini bacaannya panjang nggak ya? Pendek ternyata. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini ada Activity 11, match the word to their synonym in the box, then pronounce it. Ini ada kata-kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. Carilah sinonim yang sesuai dengan kata-kata dalam kotak ini. Nah, seperti tadi, sebelum kita tahu sinonim yang mana, berarti kita harus mengartikan dulu. Pertama adalah precious. Ini artinya berharga. Imply, menunjukkan. Menunjukkan atau mengartikan, menerangkan. Kemudian selanjutnya ini ada behave, itu maps, benar sekali. Oh ya, saya lupa kalau kita punya kamus ya. Punya kamus berjalan di sini. Berkelakuan. Bersikap aja lebih gampang. Ya bener kan Mbak Dewi? Inner, yes, absolutely yes. Efisiensi ini tepat, tetap. Expose ini membongkar, lebih tepatnya ke batin ya, batinnya. Yaps, membongkar atau membuka. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kita carikan sinonimnya. Precious ini berharga. Kira-kira yang mana? Apakah capability, exhibit, value, insight, indicate, act? Tepat sekali. Yang lainnya kemana? Mbak Desti bisa mendengar suara saya? Imply, menunjukkan.
Oh ya, silakan. Oke, benar sekali. Ini adalah menunjukkan atau mengindikasikan seperti itu ya. Kemudian behave, nah ini gampang nih. Behave ini berarti adalah nah tepat sekali. Saya kasih tanda seperti ini ya. Bisa kepahamkan? Iya, sip Mbak Desti. Kemudian inner. Ini gampang juga nih. Inner sama-sama ada kata inside. Loh, silakan dicari dulu. Efisiensi, capability. Yang terakhir, karena yang terakhir tinggal satu, berarti expose ini sama kayak exhibit, jadi dibongkar atau ditunjukkan. Nah, rupanya waktunya sudah habis. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, karena waktunya sudah habis. Kenapa kok lari-lari? Oke. Karena waktunya sudah habis, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Jadi untuk malam hari ini kita sudah mempelajari bagian-bagian ini expression, word synonym, dan tadi sudah beberapa kali praktis. Ini arti-arti katanya mungkin bisa dicatat. Nah, jadi yang bagian ini belum kita bahas. Ini bisa dibahas minggu depan, bagian paragraf. Nanti masuk ke bagian reading. Jadi paragraf eksposisi. Nah, ini lebih bagus ya kalau kayak gini ya. Oke? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, kita akhiri dulu. Mungkin yang telat-telat nanti bisa dilihat di videonya lagi ya, bagian-bagian yang awal. Untuk yang belum sempat masuk juga nanti saya sharekan videonya biar bisa menyimak semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Minggu depan kita masih bab 8. Jadi satu bab nanti 2 pertemuan. Karena bab yang bahasan yang selanjutnya nanti mungkin agak panjang. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Selamat beristirahat, semoga kerjaannya besok makin lancar. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menyempatkan datang. Meskipun udah telat-telat gak apa-apa, tetap datang aja. Yang penting meskipun sebentar tetap bisa belajar dikit gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.